Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sejarah semua? Pada kesempatan kali ini, saya Setiara Ayu Saputri, NIM K 442073 dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2020 akan menyampaikan materi sejarah mengenai jalur rempah Nusantara. Nah, sebelum itu, saya mau tanya nih, kira-kira bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dulu itu mau mencari apa sih? Apa sih yang mereka cari? Kalian tahu nggak? Nah, benar. Yang mereka cari adalah rempah-rempah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai jalur rempah Nusantara. Apa sih itu jalur rempah? Kamu pasti udah tahu kalau penghasil rempah-rempah itu sebagian besar berasal dari Indonesia, ya kan? Tapi kamu tahu nggak sih sistem dan jalur perdagangannya tuh gimana? Coba lihat gambar di samping. Kalian tahu nggak itu gambar apa? Nah, itulah yang namanya rempah-rempah. Kalau kita lihat ya, kok ukurannya kecil-kecil banget ya? Tapi kamu tahu nggak sih, sejak sebelum Masehi, rempah-rempah ini tuh udah diperdagangkan ke berbagai wilayah di dunia. Dan kalau kita ngomongin rempah-rempah, pasti ngelibatin nenek moyang kita dong, karena penghasil rempah-rempah ini sebagian besar berasal dari Indonesia. Nah, tapi perdagangan rempah itu kayak gimana sih? Kamu penasaran juga nggak? Jalur yang digunain buat perdagangan rempah itu yang mana aja? Nah, pas banget nih. Jadi, di video ini kita akan membahas tentang jalur rempah. Materi ini penting banget nih buat kita pelajari. Kenapa? Soalnya dari sini kita bisa tahu kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu punya peran penting banget dalam arus sejarah dunia, khususnya pada perdagangan internasional di masa lalu. Wah, keren banget kan? Nah, kamu mau tahu nggak pembahasan kita tuh apa aja? Oke, ini dia. Kita akan mulai dari definisi jalur rempah, terus dilanjut ngebahas rute dan kemunculan jalur rempah, sampai ke bukti-bukti yang mendukung keberadaan adanya jalur rempah. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai dari yang pertama dulu ya. Apa sih definisi jalur rempah itu? Oke, kita bahas definisi dari kata per katanya ya. Jalur itu bisa kita artikan sebagai jalan atau rute yang dilalui atau digunakan sebagai perlintasan. Kalau rempah itu adalah tumbuhan atau bagian tumbuhan yang punya aroma serta rasa yang kuat, terus juga bisa dimanfaatkan menjadi bumbu masakan, sebagai obat-obatan, dan sebagai pengawet makanan. Nah, dalam konteks di sini, jalur rempah itu bisa kita artikan sebagai rute perdagangan rempah di masa lalu. Terus, kamu juga harus tahu nih, kalau jalur rempah yang saya maksudkan di sini lebih menekankan pada jalur lalu lintas perdagangan maritim internasional yang melibatkan Nusantara sebagai titik penting di dalamnya. Kalau melibatkan Nusantara, otomatis nih, nenek moyang bangsa Indonesia berarti punya peran di sana dong ya. Emang perannya itu sebagai apa sih? Oke, jadi gini, Nusantara itu kan daerah penghasil utama rempah sejak dulu. Jadi otomatis nenek moyang kita punya peran nih sebagai apa? Sebagai produsen dan pedagang rempah-rempah itu sendiri. Nah, terus kira-kira kapan ya jalur rempah ini muncul atau mulai terbentuk? Sebenarnya cukup sulit ya buat nentuin waktu pastinya, karena sumbernya sejauh ini juga masih terbatas banget. Namun, jalur rempah ini diperkirakan mulai muncul dan terbentuk sejak sebelum Masehi. Wah, ternyata sudah lama banget ya. Hal ini bisa kita lihat nih dari adanya perdagangan rempah yang sudah terjadi pada waktu-waktu tersebut. Contohnya kayak gimana sih? Nanti kita akan jelaskan pada saat menjelaskan tentang bukti. Oke, kita lanjut dulu yuk. Kemudian, seiring berjalannya waktu, jalur rempah ini terus berkembang dan mulai semakin ramai sejak sekitar abad ke-10 Masehi. Selain oleh orang-orang Nusantara, aktivitas niaga biasanya dilakukan juga nih oleh para pedagang dari bangsa lain. Antara lain ada Tiongkok, ada India, Arab, yang mana mereka juga membawa barang dagangannya masing-masing. Nah, hal ini bisa kita lihat seperti potret gambar
di samping. Di sini ada gambar pedagang dari Melayu, lalu ada pedagang dari India dan pedagang dari Asia Selatan yang sedang membawa dagangannya masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin jalur perdagangan internasional di masa lalu, kalian mungkin sering dengernya dengan istilah jalur sutra. Tapi kok ini sekarang muncul istilah jalur rempah ya? Yuk kita cari tahu. Istilah jalur rempah itu sebenarnya tuh gagasan atau pemikiran dari para tokoh dan sejarawan Indonesia. Istilah jalur rempah ini sengaja banget nih diciptakan untuk menggantikan konsep jalur perdagangan internasional yang sebelumnya kita kenal dengan sebutan apa? Ya, jalur sutra. Jadi, jalur sutra ini terbagi menjadi dua. Ada jalur sutra darat dan jalur sutra laut. Jalur rempah ini dibuat untuk menggantikan istilah jalur sutra laut atau yang biasa disebut jalur sutra maritim. Tapi kenapa ya namanya kok mau diganti jadi jalur rempah sih? Nah, ini karena penamaan jalur sutra laut dianggap kurang merepresentasikan keadaan perdagangan di masa lalu. Maksudnya gimana sih? Gini. Coba kamu bayangin deh, ada sebuah jalur perdagangan internasional panjang banget. Di jalur itu ada banyak macam-macam barang yang diperdagangkan. Contohnya ada rempah-rempah, ada kain sutra, ada keramik, dan ada perhiasan, dan pokoknya tuh masih banyak lagi deh. Terus, dari sekian banyak barang yang dijual itu, kain sutra ini dipilih jadi nama jalur tersebut. Padahal kan ada komoditas yang lebih berharga dan lebih diminati sama banyak orang. Tahu nggak apa? Ya rempah-rempah. Dan yang sebagian besarnya itu dihasilkan di Nusantara. Dari kenyataan tersebut, akhirnya muncul gagasan untuk menggunakan istilah jalur rempah. Kamu harus tahu ya, kalau kita pakai istilah jalur rempah, maka peran Nusantara atau Indonesia dalam perdagangan dunia di masa lalu itu bakalan kelihatan banget dan juga semakin menonjol. Kenapa? Ya karena udah sejak dulu Nusantara ini telah diakui sebagai penghasil rempah-rempah terbaik dan terbanyak. Gitu. Keren kan? Coba kalau menurut kamu nih ya, kira-kira cocokan mana? Pakai nama jalur sutra atau jalur rempah? Sampai di sini kita kuis dulu ya. Dari penjelasan tadi, menurut analisis kamu nih, mana yang jadi alasan adanya gagasan penamaan jalur rempah? A. Komoditas yang dijual pada jalur perdagangan masa lalu hanyalah rempah-rempah. Atau B. Rempah-rempah adalah komoditas yang paling diminati pada perdagangan di masa lalu. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang B ya. Penamaan jalur rempah ini didasari oleh kondisi perdagangan di masa lalu, di mana rempah-rempah itu adalah komoditas yang paling banyak dicari atau paling diminati. Jadi, rempah-rempah itu merupakan satu produk unggulan gitu. Makanya muncul gagasan buat pakai jalur rempah aja. Oh ya, kalau yang jawabannya A itu kurang tepat ya, karena komoditas yang dijual tuh macam-macam, bukan cuman rempah-rempah aja gitu. Ada kain sutra, ada perhiasan, dan juga ada keramik dan sebagainya gitu. Oke, definisi jalur rempah kan udah kita bahas ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih adalah rute jalur rempah tuh kayak gimana sih? Oke, ayo kita bahas. Nah, kalau ngomongin rute jalur rempah, berarti kita akan ngomongin titik-titik lokasi yang dilalui dalam perdagangan rempah-rempah. Nah, rute ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jalur rempah di kawasan Nusantara, dan ada jalur rempah yang menghubungkan Nusantara dengan wilayah-wilayah di luar Nusantara, atau bisa disebut juga sebagai jalur rempah internasional. Biar enak kita bahas satu-satu aja kali ya. Oke, karena kan kita orang Indonesia nih, kita lihat jalur rempah di kawasan Nusantara dulu. Oke, lanjut. Jalur rempah di kawasan Nusantara itu menghubungkan banyak pulau-pulau penghasil rempah-rempah. Contohnya, menghubungkan bagian timur Nusantara seperti Kepulauan Maluku yang merupakan penghasil cengkeh dan penghasil pala dengan bagian barat Nusantara seperti Pulau Sumatera,
Jawa, dan Kalimantan yang merupakan daerah penghasil lada. Dan ini adalah rute jalur rempah di kawasan Nusantara ya. Oke, selanjutnya kita bahas jalur yang menghubungkan Nusantara dengan wilayah-wilayah lain di luar Nusantara. Kan tadi sudah sempat disinggung ya, rempah-rempah Nusantara tuh di masa lalu itu sudah dipasarkan ke berbagai wilayah di dunia. Coba deh kamu lihat peta ini. Ini jalur rempah yang jadi lintasan distribusi rempah pada perdagangan internasional di masa lalu. Titik-titik pentingnya itu ada Nusantara, Tiongkok, India, Arab, dan Afrika Timur yang akhirnya berkembang juga sampai ke Eropa. Panjang banget kan jalurnya? Dan itulah beberapa rute perdagangan jalur rempah. Nah, terus kenapa sih jalur rempah ini bisa muncul? Singkatnya gini, jalur rempah ini muncul karena adanya kebutuhan rempah-rempah dari berbagai bangsa sejak dulu. Nah, ditambah lagi orang-orang pada masa itu juga sudah menguasai teknik pelayaran sederhana yang ternyata mendukung banget nih terbentuknya jalur rempah ini. Oke, sampai sini saya akan mengecek pemahaman teman-teman dulu ya. Coba jawab ini deh. Perhatikan peta berikut. Daerah pada peta yang ditandai dengan nomor 1 ini penghasil rempah jenis A. Pala, B. Lada, atau C. Cengkeh. Kira-kira apa ya? Jawabannya pala dong. Jadi, daerah nomor 1 itu bagian dari Kepulauan Maluku, tepatnya Kepulauan Banda yang merupakan daerah penghasil pala. Lalu nomor 2 itu Banten yang merupakan daerah penghasil lada. Lalu titik yang nomor 3 itu adalah Kepulauan Maluku yang menunjukkan Pulau Ternate, Tidore, Makian, dan Bacan yang merupakan daerah penghasil cengkeh. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin jalur rempah ya, mulai dari definisinya apa, sampai rute-rutenya juga. Tapi jalur rempah ini tuh emang beneran ada nggak sih sejak lama? Kalau memang beneran ada, harusnya ada buktinya dong ya. Sekarang kita bahas bukti jalur rempah. Oke, bukti-buktinya tuh ada apa aja sih? Jadi, ada banyak sumber yang bisa kita jadikan bukti adanya jalur rempah. Tapi di sini saya mengambil bukti yang kurun waktunya awal-awal saja ya, kira-kira sebelum Masehi dan awal Masehi dulu. Terus kita bahasnya secara kronologis aja ya, dari bukti yang paling tua. Oke, kita lihat yuk bukti yang pertama dari hasil penggalian arkeologi di Suriah yang dulunya ini tuh bagian dari Mesopotamia. Nah, di sini ditemukan sebuah jambangan atau semacam wadah gitu yang isinya adalah cengkeh. Setelah melalui penelitian, jambangan ini diperkirakan berangkat tahun 1721 sebelum Masehi. Nah, ini penting banget nih, soalnya cengkeh kan tanaman dari Maluku. Tapi bisa-bisanya tuh ada di Mesopotamia, pasti ada yang membawanya ke sana dong, ya nggak sih? Terus bukti yang kedua, adanya temuan berupa lukisan Mesir tentang ekspedisi kapal besar pada zaman Ratu Hatshepsut. Lukisannya itu ada keterangan yang memakai huruf hieroglif, yang menjelaskan kalau kapal ini membawa berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian yang diduga itu adalah rempah-rempah. Bukti yang selanjutnya ada buku Geographicae Gypaegesis yang terbit pada abad ke-2 Masehi. Buku ini karyanya seorang astronom Romawi yang tinggalnya tuh di Mesir, namanya Claudius Ptolemaeus. Di buku ini ternyata ada peta yang mencantumkan nama kota Barousai atau Barus. Nah, kamu perlu tahu nih, kalau Barus itu adalah kota pelabuhan kuno di Sumatera sekaligus penghasil utama kapur barus. Nah, kapur barus ini bisa buat bahan pengawet, makanya banyak banget dicari oleh bangsa mancanegara termasuk orang Romawi dan Mesir. Selanjutnya, bukti yang keempat berasal dari abad ketiga, yaitu berupa catatan dinasti Han. Catatan ini menyebutkan kalau ada pejabat tinggi yang mau menghadap kaisar, maka mereka harus wajib mengemut cengkeh terlebih dahulu untuk menghilangkan bau mulutnya. Nah, cengkeh kan tanaman dari Maluku ya, dan di zaman dinasti Han ini sudah sampai Tiongkok. Artinya apa? Pasti ada jalur perdagangannya yang membawa cengkeh ini sampai ke sana.
Oke, terus bukti yang kelima, yakni pada kitab Raghuvamsa dari India, yang ditulis sekitar abad ke-5 Masehi. Ada pernyataan nih, kalau sumber rempah-rempah cengkeh itu berada di Nusantara. Itulah dia 5 bukti adanya jalur rempah. Banyak juga ya, meskipun sebenarnya masih banyak lagi bukti-buktinya, tapi di video ini saya cuma ngasih tahu yang kurun waktunya pas sebelum Masehi dan awal Masehi saja. Oke, sekarang kamu kerjain dulu kuis yang terakhir ini ya. Manakah di bawah ini yang merupakan bukti tidak tersurat dari keberadaan jalur rempah? Kitab Raghuvamsa, atau buku geografi ke Hipogesis, catatan dinastihan, atau jambangan yang berisikan cengkeh di Mesopotamia? Kira-kira jawabannya apa ya? Jadi jawabannya yang D dong. Ayo, coba lihat lagi soalnya deh. Yang tidak tersurat artinya nggak ada tulisannya. Berarti kita cari sumber yang nggak ada tulisannya. Yang mana? Jadi jawabannya yang D itu jambangan yang berisikan cengkeh yang ditemukan di Mesopotamia. Kenapa? Karena ini termasuk sumber benda. Dan yang A, B, dan C itu sudah jelas-jelas tersurat karena ada informasi tertulis yang menyatakan secara lugas tentang rempah-rempah gitu. Akhirnya beres juga ya video kita mengenai materi kali ini, yakni jalur rempah Nusantara. Benar kan yang saya bilang dari awal tadi, kalau ternyata rempah-rempah ini sudah mendunia banget dari sejak dulu, bahkan dibilang ini tuh kayak globalisasi masa lampau gitu. Dan karena nenek moyang kita terlibat dalam perdagangan rempah ini, artinya nenek moyang kita itu juga sudah terbiasa banget nih melakukan interaksi antar bangsa di masa lalu. Melalui apa? Melalui perdagangan. Nah, nenek moyang kita aja bisa menghadapi hal-hal internasional kayak gitu. Kita juga bisa dong. Oke, pembahasan kita udah selesai nih. Jadi, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu boleh klik tombol like. Dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan tentang materinya, kamu bisa langsung aja nih chat di kolom komentar, oke? Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Buat teman-teman semua, semangat belajar sejarahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.